Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami tayang melalui streaming di www.ristek.tv. Bersama saya Nur Firlita dalam program Iptek Talk. Baik pemirsa, Iptek Talk kali ini akan membahas mengenai peran Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Nah, untuk membahas mengenai peran Pusat Penelitian Limnologi LIPI bersama saya kini telah hadir narasumber kita, Bapak Tri Widianto, Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Firly. Gimana nih, Pak, kabarnya? Baik, ini Bogor hujan terus. Hujan terus ya, Pak? Nah, Pak, untuk mengawali dialog, bisa dijelaskan, Pak, mengenai istilah limnologi dan bagaimana sejarah pembentukan Pusat Penelitian Limnologi LIPI ini? Oh, baiklah, Mbak Firly. Jadi, para pemirsa Ristek TV yang berbahagia, yang selalu haus akan ilmu, pengetahuan, teknologi, serta inovasi, pertama-tama saya sampaikan salam inovasi dan salam Iptek. Jadi, istilah limnologi ini merupakan istilah baru. Ya bukan baru, merupakan istilah lama, tapi memang belum memasyarakat. Jadi limnologi ini lebih banyak meneliti hal-hal yang berkaitan dengan perairan tawar. Di situ ada sungai, ada danau, ada rawa, bendungan, dan termasuk kolam-kolam dan situ-situ yang ada di Bogor ini. Kemudian bahwa kalau kita lihat sejarahnya, bahwa Pusat Penelitian Limnologi itu mulai dibentuk itu tahun 1986. Ini merupakan bagian dulunya itu dari Lembaga Biologi Nasional. Jadi dulunya namanya LBN, yang biasa kita sebut dengan LBN. Nah, saat itu bahwa kita menyadari tuntutan akan pentingnya air tawar bagi masyarakat itu semakin penting, semakin tinggi, tekanannya juga semakin tinggi, banyak sekali orang memanfaatkan, maka hal itu tidak dapat hanya dilakukan oleh atau diteliti oleh kegiatan oleh sekelompok penelitian waktu itu. Makanya dengan latar belakang tersebut, jadi kita sudah menyadari dari tahun 1986 itu dibentuklah Pusat Penelitian Limnologi ini. Jadi memang tadi saya sebutkan bahwa Pusat Penelitian Limnologi ini lebih banyak bekerja meneliti tentang perairan darat di Indonesia. Nah, salah satu memang fungsi di situ kita mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian. Kemudian juga kita juga harus mempunyai tanggung jawab membimbing, kemudian memberi rekomendasi kepada stakeholder bagaimana dalam pengelolaan perairan darat di Indonesia. Nah, saat ini Pusat Penelitian Limnologi itu mempunyai jumlah peneliti dan perekayasa sekitar 51 orang, itu peneliti. Jadi penelitinya sekitar 43 orang dan perekayasanya ada 8 orang yang mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif cukup beragam. Misalnya pendidikan khusus nggak ada. Jadi pendidikan dasar awalnya itu misalnya ada yang dari hidrologi, ada yang dari biologi, ada dari perikanan, latar belakangnya kemudian fisika, kimia, statistik pun ada, sampai tanah kita punya. Jadi memang keberagaman
latar belakang pendidikan para peneliti pusat penelitian limnologi ini cukup tinggi, karena memang apa yang kita lakukan itu merupakan kajian interaksi antara faktor-faktor fisika, kimia, biologi, geologi termasuk dalam ekosistem perairan darat tersebut. Jadi disinilah makanya kita mencari SDM dan mengembangkan SDM pun sangat beragam. Kemudian juga waktu itu dan kenyataannya saat ini bahwa dalam perkembangan sampai saat ini air itu dirasa mempunyai peran yang sangat vital bagi kehidupan kita. Dan kita bersama teman-teman kementerian dan lembaga lain yang duduk dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional itu sudah bisa mengegolkan. Jadi dalam program RPJMN yang 2015-2019 ini, kita itu air menjadi salah satu program prioritas setingkat dengan ketahanan pangan, kemudian energi, kemaritiman dan lain-lainnya. Nah itu mungkin beberapa gambaran yang sebenarnya menunjukkan akan pentingnya penelitian limnologi ini. Itu sebagai gambaran kegiatan limnologi itu. Ya baik, namun kita harus jeda sejenak nih Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Ristek TV dalam program Iptek Talk. Pemirsa masih bersama Ristek TV dalam program Iptek Talk. Baik Pak, Pusat Penelitian Limnologi LIPI sudah melakukan apa saja dan bisa dijelaskan program-program dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI ini? Baik Mbak Firly, jadi beberapa kegiatan yang sudah kita kembangkan itu ada yang kaitannya dengan budidaya ikan, kemudian juga perubahan iklim. Jadi untuk 5 tahun ke depan kita mempunyai 6 program. Jadi termasuk dalam hal ini bagaimana kita meneliti tentang pengembangan konsep pengelolaan danau berbasis daya dukung ekosistem, dan kemudian ada pemanfaatan biodiversitas sumber daya perairan darat secara berkelanjutan. Dalam hal ini misalnya ada domestikasi ikan-ikan lokal dan ikan-ikan yang mempunyai potensi ekonomi. Kemudian juga ada pengendalian pencemaran melalui pendekatan bioremediasi, lahan basah buatan, dan fitoremediasi. Kemudian yang keempat, program pendukaan risiko dampak perubahan iklim terhadap respon hidrologi, dan juga ada pengembangan basis data dan sistem informasi perairan darat secara terpadu di danau dan sungai. Selain itu juga kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk misalnya program pengembangan biodiversitas, kita kembangkan salah satunya adalah untuk domestikasi ikan-ikan lokal. Jadi kita ketahui bersama bahwa selama ini yang berkembang misalnya di Indonesia di perairan itu kebanyakan memang sudah produk-produk ikan-ikan dari luar, bukan ikan-ikan lokal kita sendiri. Nah itulah makanya dalam domestikasi kita dengan tim peneliti di sini mengembangkan bagaimana membiarkan ikan-ikan lokal itu kemudian nanti akan kita restocking. Jadi setelah kita punya bagaimana teknologinya kita kuasai, kemudian kita lakukan restocking ke perairan aslinya. Jadi itu yang mungkin bisa beberapa kita lakukan. Kemudian juga yang untuk salah satu dengan pendugaan risiko dampak perubahan iklim misalnya ya seperti di danau. Di danau itu terutama mungkin ini nanti kaitannya dengan danau-danau yang sering bikin masalah. Sering kita diingatkan di situ bahwa kita punya stasiun limnologi dan alih teknologi di Danau Maninjau. Nah itu sering sekali kan terjadi perubahan
kematian ikan secara massal. Nah saat itulah Limno dalam hal ini LIPI sering dituntut oleh masyarakat sampai di mana peran dan keikutsertaan LIPI dalam mencegah terjadinya proses kematian massal tersebut. Nah salah satu yang dikembangkan di situ adalah teknologi online monitoring system yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh salah satu peneliti kita yang Pak Farhodin nanti. Mungkin itu beberapa kegiatan. Kemudian dalam hal ini tadi juga sebelum saya sebutkan bahwa untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, kami sebenarnya Pusat Penelitian Limnologi mempunyai 4 kelompok penelitian. Jadi tadi kan ada sekitar 51 peneliti. Nah, untuk mengkaji kegiatan itu kita bagi dalam 4 kelompok penelitian, yaitu satu kelompok penelitian yang mempelajari tentang potensi dan konservasi sumber daya perairan darat, kemudian yang mempelajari tentang rekayasa sumber daya perairan darat, yang mempelajari juga tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran perairan darat, serta mempelajari tentang mitigasi bencana perairan darat. Itulah beberapa program dan kelompok peneliti yang kita siapkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lalu di Pusat Penelitian Limnologi LIPI ini sendiri ada fasilitas dan layanan apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan. Jadi kalau fasilitasnya kita mempunyai beberapa laboratorium. Jadi kita itu ada 10 laboratorium. Kemudian kita mempunyai juga stasiun lapangan yang tadi saya sebutkan di Maninjau. Dan dalam untuk bisa mengangkat Indonesia dalam tataran ilmu dalam tingkat dunia, kita juga punya Asia Pacific Center for Ecohydrology. Jadi ini seperti pusat kategori 2 dari UNESCO yang ada di LIPI, tapi kebanyakan itu sekretariatnya ada di limnologi ini. Jadi kita sebagai focal point dari International Hydrology Program. Kemudian juga kita punya laboratorium Situ Cibuntu. Jadi itu laboratorium yang kita gunakan untuk mencoba hasil-hasil riset sebelum kita sampaikan ke masyarakat. Beberapa lab, salah satunya mungkin lab mikrobiologi kita punya, lab toksikologi, lab pengendalian pencemaran, lab hidrokimia, dan fisiologi konservasi. Jadi itu yang kita banyak punya. Selain apa-apa yang telah kita lakukan tadi, bahwa kita juga melakukan kajian tentang bagaimana kualitas air dan pengendaliannya, termasuk dalam hal ini bencana. Nah, sebagai satu contoh kasus bahwa kita tadi mungkin sudah di depan disinggung tentang pengelolaan danau seperti di Maninjau itu, bahwa di situ kan sering terjadi kaitannya bencana dengan bencana kematian ikan. Nah, disinilah di situ kita kembangkan nanti yang OLM tadi, online monitoring system. Selain itu juga kita kembangkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas air danau itu. Di situ ada pendekatan dengan pengembangan lahan basah buatan yang dapat mereduksi nutrien-nutrien organik yang ada di situ, sehingga kualitas airnya akan semakin tinggi. Dan mungkin di sini pengalaman kita di Danau Maninjau cukup panjang. Ini juga kita selain teknologi dan inovasi yang kita lakukan di situ, kita juga melakukan seperti membuat naskah akademik tentang bagaimana perda itu dikeluarkan. Jadi di Maninjau kita sudah coba dan sudah kita hasilkan naskah akademik pengelolaan Danau Maninjau. Di situ kita tentukan berapa jumlah karamba yang maksimal yang masih bisa dibudidayakan di situ, tapi tidak merusak lingkungan. Nah, itu dari naskah akademik kita memang cukup jauh. Kita kasusnya contoh di Maninjau, di situ ada karamba dari hitungan kita itu sekitar 6.000 karamba, tapi kenyataannya sekarang di Maninjau itu, Danau Maninjau, udah sampai ada hitungan kita terakhir 18.000 karamba.
Jadi memang kedepannya kami sebenarnya tim para peneliti limnologi itu tidak heran kalau nanti di Maninjau akan sering sekali terjadi kematian massal, bencana kematian massal itu. Karena memang dari hitung-hitungan kita itu sudah lebih jauh di atas daripada carrying capacity danau itu sendiri. Nah, kemudian juga kita itu sering sekali menjadi memberi pencerahan kepada masyarakat. Jadi misalnya di sini ada masyarakat yang bersengketa tentang perairan ini, itu kita seringkali menjadi saksi ahli. Jadi memang di sini kita dianggap, menurut saya bahwa kita dianggap oleh masyarakat, oleh yang bersengketa itu, dianggap bahwa kita yang mempunyai netral. Jadi tidak berpihak kepada siapa yang bersengketa di situ. Jadi kita berpihak, kita berpatokan kepada hasil kajian ilmiah yang kita miliki. Jadi memang harusnya seorang peneliti itu kan harus berdasarkan data, fakta yang ada di situ, kemudian dianalisis, itu yang kita kemukakan kepada masyarakat. Dah, itu nanti terserah hakim seperti apa menentukan. Dan ini kasus-kasus ini seperti di Jakarta juga pernah tentang Ciliwung, kemudian di Maninjau juga pernah tentang ada sengketa antara masyarakat situ dengan pemerintah Agam juga, dan di situ khusus dengan PLN. Itu juga kita jadi saksi ahli, dan alhamdulillah yang jadi sampai saat ini, terutama di Maninjau, dimanapun masyarakat masih menganggap dalam hal ini limnologi, LIPI, secara mungkin limnologi, mereka percaya bahwa kajian-kajian yang kita lakukan itu mempunyai analisis-analisis yang cukup tajam, sehingga masih bisa dipercaya gitu. Mungkin itu Mbak Deni. Oke, baik, sepertinya perbincangan kita sudah mulai menarik nih Pak, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Iptek Talk. Pemirsa masih bersama Ristek TV dalam program Iptek Talk. Nah Pak, sebenarnya Pusat Penelitian Limnologi LIPI ini sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah, mungkin industri, bisa dijelaskan Pak contohnya? Baik, terima kasih. Jadi memang kita bekerja itu memang dituntut penelitian segala macam itu harus bisa, kalau bisa diaplikasikan. Walaupun memang karena beberapa penelitian kita, penelitian dasar itu yang kadang-kadang susah untuk langsung bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi selain itu memang kita melakukan kajian-kajian inovasi yang telah kita lakukan. Salah satunya tadi saya sebutkan tentang online monitoring system, itu sudah digunakan di Maninjau, walaupun hanya baru satu titik ya. Di situ kita bisa membantu mereka, masyarakat itu, untuk mengetahui bahwa kapan kondisi kualitas air itu akan menyebabkan kematian ikan. Jadi detailnya nanti mungkin Pak Farudin yang akan menerangkan. Kemudian juga tentang penelitian dengan perusahaan, kita juga punya dengan PT Adaro di Kalimantan. Jadi di situ kita memanfaatkan bekas kolong bekas galian tambang, tambang dia. Jadi itu kan seperti cekungan-cekungan air yang kadar pH-nya sangat rendah. Nah, itu bagaimana caranya agar kolong-kolong bekas galian tambang itu bisa digunakan untuk budidaya ikan. Jadi kemarin tim dari limnologi sudah melakukan kerjasama juga dengan sana, bahwa bekas kolong tambang batu bara itu digunakan untuk budidaya ikan nila, kemudian juga budidaya udang galah. Jadi kita punya, khususnya kita juga udah kembangkan misalnya budidaya udang galah dengan teknologi apartemen. Jadi di situ udang galah pun punya apartemen, karena memang udang galah itu kan sifatnya saling memakan kanibal.
Jadi saat dengan apartemen dia akan seperti dalam kamar-kamar tertentu dia yang akhirnya mengurangi kanibalisme antar mereka sendiri. Selain itu juga kita pernah melakukan kerjasama dan mungkin ini dipakai dengan PT Sinarmas. PT Sinarmas itu tentang pengolahan air gambut. Di situ kita punya unit namanya IPAK, instalasi pengolah air gambut. Nah itu kan kita ketahui bahwa dalam daerah-daerah wilayah gambut itu kita susah sekali untuk mendapatkan air yang kualitasnya bagus untuk air minum. Nah yang kita lakukan, tim peneliti kita menciptakan teknologi untuk mengolah air gambut itu. Dan itu diterapkan oleh PT Sinarmas di Riau, kemudian juga di Kalimantan Tengah itu juga dikembangkan itu. Kita bekerja sama dengan Pemda di sana. Jadi itu beberapa. Kemudian ada juga kerjasama dengan pihak luar juga kita lakukan jalin kerjasama, misalnya dengan Tsukuba University Jepang. Kemudian itu mengenai jadi wetland, mengenai dia remote sensing, jadi untuk mendeteksi kualitas sistem perairan dengan sistem remote citra. Jadi dengan citra kita baca bagaimana kondisi kualitas perairan tersebut. Kemudian dengan Jerman kita melakukan penelitian di Danau Matano. Jadi Danau Matano itu kan merupakan danau purba. Jadi di situ ada pengeboran, jadi sampai kedalaman berapa kita lihat jadi biogeokimianya seperti apa. Nah itu kita juga sudah lakukan dengan mereka. Jadi beberapa hal udah kegiatan penelitian kita lakukan dan diharapkan memang kedepannya bahwa hasil-hasil riset ini akan bisa digunakan oleh masyarakat. Nah apalagi pemerintah sekarang itu dengan nawacitanya, mereka kan akan membuat 100 teknopark atau berapa science park. Nah, itu juga kita ikut andil di situ. Mulai tahun 2015 ini kita akan mengembangkan teknopark di Samosir, Kabupaten Samosir. Kita bekerja sama dengan Pemda sana, bagaimana meningkatkan produktivitas ikan, kemudian pengendalian kualitas air di Danau Toba secara keseluruhan untuk Kabupaten Samosir. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Lalu ke depannya Pusat Penelitian Limnologi LIPI ini akan menghasilkan karya inovasi apa lagi, Pak? Jadi kalau ke depannya kelihatannya yang akan kita kembangkan, salah satu yang akan dikembangkan di Samosir. Jadi kita ada namanya pemanfaatan di sini, kita akan mengembangkan pemanfaatan biota air untuk kontrol kualitas air. Jadi di sini tim dari beberapa peneliti limnologi itu mengembangkan pemanfaatan lemna sebagai sumber pakan alami dan agen fitoremediasi untuk mendukung usaha budidaya perikanan yang murah dan ramah lingkungan. Jadi di situ ini sebenarnya konsep ini sudah dikembangkan oleh beberapa petani, tapi memang jadi masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau adanya pakan tambahan dalam sistem budidaya itu misalnya 4 bulan sudah bisa panen, tapi kalau hanya kita mengandalkan bahwa pemanfaatan lemna tumbuhan air itu untuk pakannya itu waktu untuk bisa mendapatkan sampai produksi itu sekitar 6 bulan. Nah, hal-hal ini yang nanti akan kita kembangkan bagaimana kita memanfaatkan tumbuhan air itu, reduksi pakan segala macam, tapi waktu produksinya bisa kita tekankan. Kemudian ada hal yang baru mungkin selain tadi nanti OLM itu, kita akan mengembangkan budidaya sidat. Jadi sidat. Nah, sidat ini kan kita ketahui mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, walaupun sebenarnya konsumsinya lebih banyak untuk ekspor ya. Kayaknya di dalam negeri sendiri masih
hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati karena memang terlalu mahal. Nah, ini kan akan kita kembangkan. Jadi mulai di Indonesia sendiri, para petani itu belum tahu bagaimana caranya membudidayakan itu. Pakannya seperti apa, kemudian juga kalau tentang breeding atau reproduksinya kita memang masih jauh. Tapi kita akan coba bahwa kita bisa memanfaatkan, memelihara sidat, petani itu kita coba memelihara sidat dengan pakan yang kita kembangkan. Nah, ke depan nanti ini kelihatannya akan, kalau memang ini kita bisa berhasil, itu bisa diaplikasikan ke petani dan itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi ini kelihatannya ke depan menjadi salah satu teknologi yang saya harapkan akan bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Tapi selama ini sosialisasinya gimana Pak ke petani? Kita memang selama ini belum berani mensosialisasikan hal itu. Karena memang hanya seperti misalnya bagaimana kita mencari anakan sidatnya itu masih kita langsung ke alam. Nah, memang ini baru 2-3 tahun, 2 tahun lah, sekitar 2 tahun kita coba. Nah, kita sudah nanti mungkin bisa lihat coba, ada di lab kita, sidat itu seperti apa gini. Nah, itu tuh kita coba budidayakan di situ. Jadi nanti mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kita akan kerjakan, kita akan selesai untuk budidaya sidat itu. Dan kita juga nggak sendiri. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, seperti di IPB kan juga ada tim sidat. Kemudian di BPPT juga kita ada tim sidatnya. Jadi mereka itu sudah punya kayak komunitas tersendiri, komunitas untuk membahas sidat, tentang sidat baik dari pakannya, dari bagaimana budidayanya, kualitas airnya, dan termasuk juga yang dikembangkan ke depan itu bagaimana cara meningkatkan kualitas air dalam budidaya sidat itu dengan menggunakan mikroorganisme. Itu kelihatannya ke sana nanti. Ya, baik nih Pak, terakhir mungkin ada pesan penting terkait pemanfaatan inovasi IPTEK dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI ini Pak. Baik, jadi para pemirsa Ristek TV, kami di sini sebenarnya teman-teman peneliti ingin sekali bahwa hasil-hasil penelitian kita bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi apa daya, kadang-kadang seringkali masyarakat itu memang menunggu hasil-hasil kita yang memang bukan, karena kita seringkali tidak atau belum mempunyai keberanian. Jadi kalau secara saintifik belum perfect benar, peneliti itu cenderung tidak akan melempar itu ke masyarakat. Tapi ke depan kita tuntut bahwa dari mulai para peneliti membuat program riset, itu sekarang sudah kita coba dekatkan dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat juga. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, itu sekarang kita coba. Jadi kita melakukan penelitian, itu mencoba untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan ini semoga menjadi hal yang penting bagi kita. Ya pemirsa, demikian tadi IPTEK Talk bersama narasumber kita Bapak Tri Widianto, Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Saya Nur Firlita pamit undur diri, salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Ya Pak, baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama.